Halo semuanya, jadi hari ini kita akan belajar mengenai ukuran penyebaran yang bagian kedua. Yang akan kita pelajari adalah deviasi rata-rata, varian, dan standar deviasi. Nah, apa itu deviasi rata-rata, varian, dan standar deviasi? Mari kita lihat pembahasan berikut ini ya. Kita mulai dari deviasi rata-rata. Deviasi rata-rata adalah rata-rata dari jumlah selisih mutlak nilai data terhadap nilai rata-ratanya. Nah, apa itu mutlak? Nilai mutlak itu yang ada tanda kayak garis tegak itu. Nah, itu artinya kalau misalkan kita mengurangi suatu bilangan itu hasilnya selalu positif. Misal nih, 2 dikurangi 3 itu kan harusnya kan negatif 1. Tapi kalau ada tanda mutlaknya itu berarti 2 dikurangi 3 hasilnya tetap 1. Nah, rumusnya untuk average deviation itu sigma, sudah jelas ya, sigma F, kemudian ada nilai mutlak, ada XI itu adalah datanya atau nilai tengahnya, kemudian X bar, mudah-mudahan masih ingat, yaitu rata-rata, per N itu adalah banyaknya data atau pengamatan. Bagaimana penerapan rumusnya ini? Jadi misalkan sini kan ada beberapa data nih, ada N-nya ada 5 data, jadi N-nya nanti 5, kemudian masing-masing XI ini adalah yang 5,0, 5,1, 6,0, 6,3, 7,0. Ini adalah XI. X bar adalah rata-ratanya. Jadi dicari nilai rata-ratanya. Nah, jadi sistemnya adalah nanti kan sigma 5,1 dikurangi rata-ratanya ditambah 6,0 dikurangi rata-ratanya ditambah 6,3 dikurangi rata-ratanya, kemudian ditambah semuanya ada mutlaknya ya, 7,0 dikurangi rata-ratanya, kemudian dibagi dengan 5. Kira-kira bisa ya difahami untuk rumus ini? Bagaimana dengan frekuensinya? Frekuensinya ditulis 1. Kenapa? Karena kan masing-masing ini tidak ada yang sama nih datanya, jadi tulis 1 aja gitu. Coba deh sebelum kita bahas jawaban dari contoh ini, silakan teman-teman untuk mulai menyiapkan kertas dan bolpennya untuk mengerjakan soal ini. Ini adalah pembahasannya. Kalau misalkan ada yang beda, nanti coba cek jawabannya yang salah di mana. Oke? Nah, kemudian untuk contoh yang kedua, ini adalah contoh yang data kelompok. Bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya sama sih sebenarnya, tapi memang agak panjang. Yang pertama harus mencari XI. Berhubung ini data kelompok, kita nggak bisa nih XI-nya seperti yang tadi. Jadi XI itu cari nilai tengahnya dulu. Kemudian cari X bar-nya. Mudah-mudahan masih ingat ya cara mencari nilai rata-rata di data kelompok. Dan seterusnya. Oke. Berhubung ini sangat panjang ya, jadi ini adalah penerapan langsung di Excel. Sebenarnya bisa sih pakai yang manual, pakai kalkulator, tapi kalau kita bisa pakai Excel, kenapa enggak sih gitu ya. Oke, jadi kita ada ini ya soalnya seperti ini. Yang kita cari adalah average deviation atau deviasi rata-ratanya. Berarti yang kita perlukan, kita pahami dulu rumusnya nih. Rumusnya adalah sigma F. Nah, F-nya itu adalah frekuensi atau banyaknya. Kita ganti saja banyaknya jadi F biar nggak bingung. Kemudian ada XI. XI itu adalah nilai tengah. Mudah-mudahan masih ingat ya cara mencari nilai tengah. Jadi saya akan nulis XI di sini. Saya akan buat kolom baru. Sini ada XI. Nah, nilai tengah itu adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Selalu pakai sama dengan ya, per 2. Tuh. Oke, kalau sudah, sama halnya untuk yang berikutnya. Oke, karena kita itu pasti polanya hampir sama ya, lompatnya karena 10-10 berarti kita bisa langsung tahu. Kemudian rata-rata, yaitu sigma Fx jumlah dari F kali X, frekuensi kali XI. Jadi kita buat kolom baru untuk frekuensi kali XI. Oke, kemudian kita kalikan sama dengan kolom B2 kalikan dengan kolom C2. Nah, kalau sudah kita buat yang satu sampel, kita tinggal langsung ngedrag yang ke bawahnya. Itu adalah F kali XI. Yang dicari adalah sigmanya.
berarti kita harus nyari jumlah keseluruhannya, yaitu dengan cara sama dengan sum, kurung buka, klik yang atas sampai ke bawah, kemudian kurung tutup, enter. Nah, ini adalah jumlah atau sigma fx-nya. Nah, kalau untuk mencari rata-ratanya, berarti kita harus membagi 4.335 dibagi dengan 70. Langsung pakai Excel, pakai kalkulator kan juga bisa. Tuh, 4.335 per 70 atau kolom D9 per B9 ya dalam kasus ini. Nah, ini adalah untuk rata-ratanya. Oke? Nah, kemudian kenapa sih nilai rata-ratanya nggak langsung pakai average? Tapi nanti hasilnya akan beda. Kita coba ya. Untuk kalau pakai average, langsung pakai rata-rata, nanti hasilnya adalah 619. Itu nggak masuk akal kan? Jadi, kenapa sampai 619? Karena ketika kita mengaverage fxi, itu pernya atau n-nya itu dia menghitungnya hanya 7. Padahal yang kita mau adalah 70 total frekuensinya. Jadi hati-hati untuk data kelompok ya. Jadi tahu rumusnya kita gunakan manual. Oke, kita lanjutkan untuk yang nilai mutlak dari xi dikurangi x bar. Nah, kita sudah tahu nih xi adalah yang nilai tengah. Jadi kita sama dengan ABS itu absolut C2 karena kolom hijau dikurangi, kita tulis saja manual 61,93. Kemudian kita enter. Langsung kita drag ke bawah. Oke. Nah, kemudian untuk yang F kali nilai mutlaknya itu berarti kita buat kolom baru. Oke, sama dengan 1 kali 37,43 ya, atau kolom B2 kali kolom E2. Enter, lalu kita drag ke bawah hasilnya. Jadi yang kita pakai hanya yang kolom frekuensi dan kolom mutlak. Sama dengan sum, kurung buka, dari kolom F2 sampai kolom F8. Kurung tutup, enter. Jadi itu adalah hasil sigmanya. Jadi untuk average deviation-nya berarti kita bisa langsung menghitung 731,4 dibagi 70 atau kolom F9 dibagi kolom B9. Oke, ketemu 10,45. Ini adalah hasil dari deviasi rata-ratanya. Gimana? Cukup mudah ya kalau menggunakan Excel. Kalau menggunakan kalkulator prinsipnya sama. Oke, kemudian kita interpretasikan hasil nilai average deviation-nya atau deviasi rata-ratanya. Tadi kan ketemu 10,45. Nah, artinya apa? Jadi kan kita punya rata-rata tadi kan 61,93 nih. Nah, ternyata average deviation-nya 10,45 itu artinya bahwa data ini menyimpang sebesar 10,45. Yang varian itu keragaman. Kalau jadi dibedakan kalau misalkan sampelnya kecil atau datanya kurang dari 30, nanti pernya adalah per n-1. S kuadrat ini hanya simbol ya. Jadi bukan berarti nanti kita kuadratkan, bukan, cuman itu hanya simbol. Tapi rumusnya yang sigma f xi min x bar dikuadratkan. Per n-1 karena datanya kecil. Nah, untuk deviasi standar, ada yang mengatakan standar deviasi, ada yang mengatakan deviasi standar, ada yang mengatakan simpangan baku. Itu semuanya sama. Jadi banyak istilah memang untuk di statistika. Nah, itu caranya adalah diakar hasil dari varian. Jadi kalau misalkan ada soal ditanya mengenai simpangan baku, sebenarnya kalian tuh nyari varian. Nanti diakar hasilnya, diakar dari varian. Nah, kalau untuk yang sampelnya ukurannya besar, lebih dari 30, maka nanti n-nya adalah tidak dikurangi min 1. Kita langsung ke contoh soal. Ini contoh soalnya sama ya. Stepnya kita coba sama seperti tadi karena kita perlu nilai tengah. Jadi kita pakai saja, jadi kita cari nilai tengahnya, tadi kita sudah tahu ya. Kemudian nilai rata-ratanya, tadi kita juga sudah tahu untuk nilai rata-ratanya. Oke, kemudian kita yang perlu dicari, kalau yang
average deviation tadi, deviasi rata-rata itu kan nilai mutlak. Kalau ini nggak nilai mutlak tapi dikuadratkan. Jadi nilai tengah dikurangi rata-ratanya, C2 dikurangi 61,93, karena dikuadratkan kita langsung pakai pangkat 2. Nah, pangkat 2 ini simbolnya yang di atas angka 6 di keyboard, itu adalah pangkat 2. Nanti kita enter. Nah, setelah kita enter, nah kalau di Excel kita bisa menyesuaikan berapa desimal yang kita mau. Itu ada di bagian atas, itu kita bisa mengurangi atau menambah desimal. Kalau misalkan pengen 2 angka di belakang koma atau 3 angka di belakang koma, bisa langsung diketahui. Oke? Nah, kita maunya seperti kesepakatan 2 angka di belakang koma saja. Jadi F kali kolom XI min X bar kuadrat sama dengan B2 bintang D2. Drag ke bawah, ketemu. Nah, yang perlu dicari juga adalah nilai jumlahnya. Langsung kita cari jumlahnya sama dengan sum seperti tadi. Kali drag ke bawah dari E2 ke E8. Oke, sudah, tinggal kita nyari varian. Variannya yaitu hasil jumlah tadi, yaitu 12.337,14 dibagi dengan N-nya. Datanya lebih dari 30, yaitu 70. Kalau nyari standar deviasi, jadi akar dari varian. Kalau kita sudah tahu variannya ya gampang. Jadi sama dengan SQRT, itu artinya square root ya. Jadi akar dari 170,24. Jadi SQRT kurung buka angkanya tadi kurung tutup. Sudah selesai, ketemu standar deviasinya 13,27. Gimana? Lebih mudah kan untuk yang ini? Karena sudah tahu mengenai yang step yang tadi ya. Nah, itu caranya untuk mencari varian dan standar deviasi. Oke? Oke, jadi ini adalah latihan soal. Silakan teman-teman nyari untuk average deviation atau deviasi rata-ratanya, varian, dan deviasi standarnya dengan contoh soal yang ini. Boleh pakai kalkulator biasa atau pakai Excel agar lebih mudah. Silakan. Selamat mengerjakan. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.